ini bertujuan untuk menganalisis tema hukum dan kode etik media dengan merujuk pada pasal-pasal yang relevan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Analisis ini bertujuan untuk menilai sejauh mana media berperan sesuai dengan prinsip hukum dan kode etik jurnalistik. Langkah-langkah mengerjakan makalah. 1. Pilih tema analisis. Pilih tema yang relevan dengan hukum dan kode etik media. Misalnya, pemberitaan dan privasi individu, media dan isu lingkungan hidup, penyiaran berita hoaks dan penyebaran ujaran kebencian, independensi media dalam pemberitaan politik, peliputan kasus korupsi oleh media. 2. Formulasikan permasalahan. Rumuskan pertanyaan utama yang akan dijawab dalam makalah. Misalnya, apakah media melanggar hak privasi individu dalam kasus X? Atau bagaimana media melaporkan isu lingkungan sesuai UU Lingkungan Hidup? 3. Tinjauan peraturan perundang-undangan, identifikasi pasal-pasal yang relevan dari UUD 45, UHP, atau undang-undang lainnya, seperti UUD pasal 28F, kebebasan berekspresi dan hak atas informasi, KUP pasal 310 di 11 pencemaran nama baik, UU 40 tahun 1999 tentang PERS, pasal tentang kode etik jurnalistik, UU nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pasal tentang pemberitaan isu lingkungan. UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITA, pasal tentang penyebaran informasi elektronik. UU nomor 1 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, pasal tentang pelaporan kasus korupsi. 4. Penjelasan kode etik B. Jelaskan prinsip-prinsip dalam kode etik jurnalistik seperti akurasi berita, tidak memihak, menghormati privasi, menghindari berita bohong. 5. Analisis kasus. Pilih contoh kasus nyata atau hipotetis yang sesuai dengan tema. Analisis kasus berdasarkan pelanggaran hukum, pelanggaran kode etik, dampak terhadap masyarakat. Misalnya, bagaimana pemberitaan kasus X melanggar pasal 27 UU ITE. Bandingkan dengan praktik ideal. Gambarkan bagaimana seharusnya media bertindak sesuai dengan ketentuan hukum, kode etik jurnalistik. 7. Simpulan dan rekomendasi. Buat kesimpulan berdasarkan analisis Anda. Berikan rekomendasi praktis untuk media agar tetap mematuhi hukum dan kode etik. Struktur makalah. 1. Pendahuluan, latar belakang tema, rumusan masalah, tujuan penulisan. 2. Landasan teori, penjelasan singkat tentang hukum dan kode etik media, relevansi pasal dalam undang-undang yang digunakan. 3. Metode analisis, pendekatan hukum yang digunakan dalam analisis, sumber data, kasus nyata, dokumen hukum Delaware. 4. Pembahasan, deskripsi kasus atau tema, analisis pasal-pasal terkait, evaluasi kode etik media dalam konteks kasus. 5. Simpulan, ringkasan temuan analisis, implikasi hukum dan etika. 6. Rekomendasi, saran perbaikan untuk media, usulan kebijakan untuk mendukung praktik media yang sesuai hukum dan etika. 7. Daftar pustaka, rujuk peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, atau artikel yang digunakan. Tips penulisan, gunakan gaya bahasa formal, sertakan kutipan pasal secara tepat, sertakan data, statistik, atau pernyataan pakar untuk mendukung argumen. Hindari plagiarisme dengan mencantumkan sumber referensi. Dengan mengikuti petunjuk ini, Anda diharapkan dapat menghasilkan makalah yang mendalam, terstruktur dan relevan dengan tema hukum dan kode etik media. Dan pasal 313 KUHP, dampaknya terhadap masyarakat, serta upaya pelarangan perjudian yang justru memunculkan penyimpangan kekuasaan. Langkah-langkah analisis. Identifikasi masalah utama, rumuskan masalah yang hendak dianalisis. Contoh masalah, bagaimana perjudian melanggar pasal 33 KU? Apa dampaknya jika perjudian tetap marak? Bagaimana media mengungkap penyimpangan kekuasaan yang terlibat? 2. Kaji pasal-pasal terkait, rujuk pada pasal 33K tentang larangan perjudian. Identifikasi undang-undang lain yang relevan, misalnya UU ITE nomor 19 tahun 2011 untuk perjudian online, UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi untuk penyimpangan kekuasaan, UUD 1945 pasal 288C dan 288D hak masyarakat untuk hidup sejahtera dan keadilan hukum. 3. Telaah kode etik media. Media wajib berperan menginformasikan fakta tanpa memihak, termasuk mengungkap keterlibatan pejabat dalam perjudian, tidak mempublikasikan konten yang mempromosikan perjudian, memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya perjudian. Kaji praktik media dalam kasus terkait,
Gunakan contoh nyata pemberitaan media tentang kasus perjudian, seperti pemberitaan penggerebekan tempat perjudian, kasus pejabat yang menerima setoran dari operator perjudian, pemberitaan tentang efek sosial perjudian. 5. Analisis dampak perjudian. Dampak hukum, pelanggaran pasal 303 KUHP. Dampak sosial, merusak tatanan sosial, meningkatkan kriminalitas, dan memiskinkan masyarakat. Dampak politik, menimbulkan penyimpangan kekuasaan dan melemahkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. 6. Bahas upaya pelarangan perjudian. Kelemahan hukum, penegakan hukum yang lemah, adanya aparat dan pejabat yang terlibat dalam jaringan perjudian. Pendekatan yang diperlukan, hukum yang tegas, revisi KUHP untuk meningkatkan sanksi, dan memperbaiki mekanisme pengawasan. Peningkatan transparansi, audit independen terhadap institusi yang menangani perjudian. Edukasi publik, kampanye media untuk mengedukasi masyarakat tentang dampak buruk perjudian. 7. Analisis penyimpangan kekuasaan. Jelaskan bagaimana pelarangan perjudian dapat membuka peluang korupsi. Operator perjudian menyuap aparat atau pejabat untuk melindungi bisnis mereka. Penyimpangan ini menciptakan ekonomi bayangan yang sulit dilacak. Jelaskan peran media dalam membongkar penyimpangan ini, melakukan investigasi mendalam, menyajikan data dan fakta secara kredibel. 8. Simpulan dan rekomendasi. Simpulan, perjudian melanggar pasal 3 KUHP namun sulit diberantas karena penyimpangan kekuasaan. Media memiliki peran penting dalam mengungkap pelanggaran hukum dan etika. Rekomendasi, reformasi kebijakan hukum terkait perjudian. Media meningkatkan fungsi kontrol sosial melalui investigasi independen. Publikasi yang mendidik masyarakat tentang bahaya perjudian dan penyimpangan kekuasaan. Struktur makalah. Pendahuluan latar belakang perjudian di Indonesia. Masalah utama yang akan dianalisis. Landasan teori, penjelasan pasal 303 KUHP. Peran media menurut kode etik jurnalistik. 3. Pembahasan analisis hukum anggaran pasal 303 KUHP. Analisis media, bagaimana media melaporkan kasus perjudian. Penyimpangan kekuasaan, hubungan operator perjudian dengan pejabat negara. 4. Simpulan. Kesimpulan dari analisis hukum, media, dan penyimpangan kekuasaan. Saran untuk media, pemerintah, dan masyarakat. Tips khusus, gunakan data konkret seperti kasus perjudian besar yang pernah diberitakan media. Sertakan perbandingan dengan negara lain yang berhasil mengatur atau melarang perjudian. Gunakan sudut pandang kritis terhadap pemerintah, media, dan masyarakat. Dengan mengikuti langkah ini, makalah akan memiliki kedalaman analisis yang mencakup aspek hukum, etika media, dan dinamika sosial politik perjudian.